Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdul Basir dengan nomor NIM 80202402773. Di sini saya akan menjelaskan peran yang dapat dilakukan mahasiswa dalam menghadapi penipuan lewat aplikasi. Yang pertama itu adalah latar belakang. Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membawa berbagai kemudahan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal komunikasi, transaksi keuangan, hingga pendidikan. Namun, di balik kemajuan tersebut muncul pula tantangan baru. Salah satunya adalah meningkatnya kasus penipuan melalui aplikasi digital. Penipuan ini dapat terjadi melalui berbagai platform seperti media sosial, e-commerce, mobile banking, dan aplikasi pinjaman online ilegal. Modus yang digunakan pun semakin beragam dan canggih, mulai dari phishing, scam berbasis OTP, hingga penyebaran aplikasi palsu. Mahasiswa sebagai bagian dari generasi digital native, umumnya memiliki tingkat literasi digital lebih tinggi dibandingkan generasi lainnya. Mereka juga memiliki akses luas terhadap informasi dan media sosial, serta terlibat aktif dalam kehidupan digital. Oleh karena itu, mahasiswa memiliki peran strategis dalam menghadapi dan menangkal penipuan digital. Peran tersebut tidak hanya sebatas melindungi diri sendiri dari tindakan kriminal digital, tetapi juga mencakup upaya edukasi kepada masyarakat luas. Rumusan masalah. Apa saja bentuk-bentuk penipuan yang umum terjadi melalui aplikasi? Faktor apa yang menyebabkan masyarakat mudah tertipu melalui aplikasi? Bagaimana dampak penipuan lewat aplikasi terhadap korban baik dari segi ekonomi maupun psikologis? Tujuan, mengidentifikasi berbagai jenis penipuan yang terjadi melalui aplikasi digital. Menganalisis penyebab dan faktor yang membuat pengguna rentan terhadap penipuan aplikasi. Mengetahui dampak yang timbulkan akibat penipuan lewat aplikasi baik secara finansial maupun psikologis. Di sini saya akan masuk ke pembahasan. Penipuan lewat aplikasi biasanya terjadi melalui file APK yang dikirimkan melalui pesan, seringkali dengan dalih undangan pernikahan, resi pengiriman, atau tagihan palsu. Setelah diinstal, aplikasi dapat mencuri data pribadi seperti informasi perbankan atau bahkan berikan akses kendali jarak jauh ke perangkat korban. Ada macam-macam bentuk penipuan yang terjadi melalui aplikasi digital. Eee, Oke, apa saja bentuk-bentuk penipuan yang umum terjadi melalui aplikasi digital? Yang pertama ada phishing dan social engineering. Penipu mengelabui korban akan memberikan informasi pribadi seperti username, password, OTP, atau PIN dengan berpura-pura sebagai pihak resmi. Kedua, aplikasi palsu atau fake apps. Aplikasi tiruan dari aplikasi resmi seperti perbankan, e-wallet, atau marketplace yang diunduh dari sumber tidak resmi dan digunakan untuk mencuri data atau uang korban. Tiga, penipuan investasi berkedok aplikasi. Aplikasi yang menawarkan investasi dengan iming-iming keuntungan besar dalam waktu singkat. Banyak yang tidak terdaftar di OJK dan ternyata adalah penipuan. Empat, pinjaman online ilegal. Aplikasi pinjol ilegal tidak terdaftar di OJK seringkali memberikan pinjaman cepat, tapi menagih dengan bunga tinggi dan teror digital atau menyebarkan data pribadi. 5. Modus penipuan jual beli online via aplikasi. Penipu membuat akun toko palsu di aplikasi marketplace atau media sosial dan meminta pembayaran langsung di luar aplikasi, lalu tidak mengirim barang. Kedua, ada faktor yang menyebabkan masyarakat mudah tertipu melalui aplikasi. Satu, kurangnya literasi digital. Banyak masyarakat belum memahami cara kerja aplikasi digital, keamanan data, atau cara membedakan aplikasi resmi dan palsu. Kurangnya kesadaran akan keamanan cyber. Banyak pengguna masih mudah tergoda untuk membagikan informasi penting seperti OTP, PIN, dan data KTP tanpa verifikasi sumber. Tiga, desakan ekonomi. Penipuan berkedok pinjaman online cepat cair atau investasi dengan imbal hasil tinggi mudah menarik korban yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. 4. Tampilan aplikasi yang meyakinkan. Penipu seringkali membuat aplikasi yang terlihat sangat profesional dan mirip dengan aplikasi resmi, sehingga sulit dibedakan oleh masyarakat awam. 5. Kurangnya regulasi dan pengawasan. Meski ada regulasi, belum semua aplikasi ilegal dapat langsung diblokir dan pengawasan di toko aplikasi kadang terlambat menangani laporan penipuan. Baik, yang ketiga, bagaimana dampak penipuan lewat aplikasi terhadap korban, baik dari segi ekonomi maupun psikologis. Satu, dampak ekonomi. Kerugian finansial langsung. Korban sering kehilangan uang dalam jumlah besar, baik melalui transfer langsung, pembelian barang palsu, atau pemerasan rekening. Kedua, kerusakan aset digital. Penipuan yang melibatkan akses ke akun perbankan, e-wallet, atau kripto bisa menyebabkan hilangnya aset digital penting. Tiga, biaya pemulihan. Untuk memulihkan akun, identitas, atau sistem yang diretas, korban mungkin harus menggunakan biaya tambahan, misalnya jasa IT forensik atau pengacara. Empat, gangguan stabilitas keuangan. Jika dana yang hilang bersumber dari pinjaman atau tabungan, maka hal dapat memicu krisis keuangan pribadi atau keluarga. Kedua, dampak psikologis. Stres dan kecemasan. Korban merasa takut, khawatir, dan cemas akan keamanan data pribadi dan keuangan mereka. Rasa malu dan rendah diri. Banyak korban merasa bersalah atau malu karena merasa karena merasa tertipu yang menyebabkan
melapor atau bercerita. Trauma psikologis. Beberapa korban mengalami trauma jangka panjang. Trauma jika penipuan melibatkan ancaman, manipulasi emosional atau pencurian identitas, kehilangan kepercayaan. Korban cenderung menjadi curiga terhadap teknologi, aplikasi atau bahkan orang lain secara umum yang dapat mengganggu interaksi sesuai sosial. Jadi kesimpulannya, mahasiswa memiliki peran strategis dalam menghadapi penipuan online yang semakin marak di era digital. Sebagai generasi yang akrab dengan teknologi, mahasiswa dapat menjadi garda terdepan dalam mencegah penyebaran modus penipuan dengan cara meningkatkan literasi digital, menyebarkan edukasi kepada masyarakat, serta mendorong budaya waspada terhadap informasi dan aplikasi yang mencurigakan. Selain itu, mahasiswa juga dapat berperan aktif dalam pelaporan kasus penipuan, serta berkontribusi dalam pengembangan inovasi teknologi yang mendukung keamanan siber. Dengan peran aktif dan kesadaran kolektif, mahasiswa berpotensi besar membangun masyarakat digital yang lebih cerdas, aman, dan tahan terhadap ancaman penipuan online. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Saya cukup sekian. Terima kasih. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.